Tabea, shalom, selamat akhir pekan teman-teman. Di mana saja teman-teman berada, jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, jika di akhir pekan ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa ya. Dan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bagi teman-teman yang sakit, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan akan menyertai kalian dan kita berdoa supaya teman-teman semua segera dipulihkan kembali dari penyakitnya. Dan untuk akhir pekan ini, mengisi akhir pekan teman-teman, ya mungkin di beberapa tempat, kalau di waktu Indonesia Barat ini masih menjelang sore, tetapi di Indonesia Tengah sudah sore dan bahkan di Indonesia Timur ini sudah menjelang malam. Dan kita masih ada banyak kesempatan untuk bersantai ya, ada waktu yang bermutu ya, quality time dengan saudara keluarga kita sambil teman-teman ngopi, kita mendengar dan kita belajar ya. Di sini kita belajar mengenai kisah-kisah yang mana ya, kisah-kisah tentang apa yang ada di dalam kitab suci umat Kristen yang katanya sudah dipalsukan, ternyata tiruannya ya, cerita-cerita yang meniru cerita-cerita yang ada di Alkitab, yakni dari Taurat dan Injil, itu ternyata kita akan buktikan tiruan-tiruan kisah itu mengambil dari sumber-sumber dongeng teman-teman ya. Kali ini kita akan menunjukkan di akhir pekan ini teman-teman, sambil teman-teman menikmati kopi ya, ada sebuah surat di kitab suci teman-teman kita, saudara-saudara kita seberang yang selalu menuduh kitab suci kita dipalsukan. Ternyata ada satu ayat QS surat dari surat Al-Maidah ya, ayat 31 terkait dengan kisah putra dari Adam dan Hawa, yakni Kain dan Habel, di mana Kain membunuh Habel. Kemudian di dalam cerita kitab suci mereka dikatakan bahwa Habel kebingungan untuk menguburkan jenazah mayat dari Kain, kebingungan ketika mau menguburkan jenazahnya Habel ya, dan dia melihat ada burung gagak menguburkan jenazah burung gagak yang lain dengan cara menggali di tanah ya, dan itu katanya ditiru ya. Nanti kita lihat apakah memang seperti itu cara orang Yahudi menguburkan. Ternyata kisah tersebut itu mirip sekali dengan kisah yang ada di dalam The Legend of the Jews atau dongeng-dongeng orang Yahudi ya, yang mana dongeng-dongeng itu sudah lama ya beredar di kalangan orang Yahudi, dan itulah yang tertulis di dalam kitab suci mereka teman-teman ya. Mari kita saksikan teman-teman. Oke, kita akan saksikan tayangan kita pada sore hari ini. Nah, di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua ya mengenai kisah ini ya. Sebenarnya kenapa kita sering mengambil ayat-ayat di dalam kitab suci agama seberang? Mungkin teman-teman bertanya, atau ada dari orang-orang seberang, kenapa kok orang Kristen itu utak-atik kitab suci mereka? Kita hanya merespon. Kalian melihat ya, kalian harusnya jangan bertanyakan kepada kami, tanyakan kepada saudara-saudara kalian sendiri yang selalu mengutak-ngutik kitab suci kita, sembarangan mengambil ayat-ayat, kemudian mengatakan Alkitab kami palsu. Lihatlah saudara-saudara kalian sendiri, Dondi Tan, kemudian ada Riva, Wakwo, kemudian ada yang lain-lainnya. Semua mereka melakukan hal-hal penistaan terhadap kitab suci agama kita. Jadi kalau kita merespon, jangan kalian sakit hati. Jangan kalian melapor lagi kepada pihak-pihak kepolisian. Pak polisi juga nggak akan bodoh.
ya mereka banyak kerjaan, mereka nggak mau disusahin oleh kalian. Mereka katakan, hei, kalian lihat diri kalian sendiri, tuh, jangan ngomong kepada orang Kristen, ngomong kepada saudara kalian. Itulah saudara-saudara kalian yang selalu mengutak-atik ke Alkitab orang Kristen. Apakah Yesus berdosa? Bukan urusan kalian, itu urusan kami. Apakah Paulus melakukan tipu daya? Bukan urusan kalian, itu urusan kami. Yesus sosok nyata atau khayalan, itu adalah urusan kami. Kami yang punya keyakinan dengan Tuhan Yesus, ya. Makanya kalau tidak siap dengan kalian punya kitab, kita akan bongkar kepalsuannya, kita akan tunjukkan ya dari mana asal kitab kalian. Stop melakukan ini. Berkali-kali saya sudah mengatakan, ya, katakan, bicarakan kepada saudara-saudara kalian, Donditan dan sekutu-sekutunya Rifa Wakwo dan yang lain-lain, Fakhrudin dan lain-lain, stop mengutak-atik Alkitab Kristen, ya. Karena kalau orang Kristen, ya, mereka dengan kepintaran yang dianugerahkan oleh Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, itu gampang sekali untuk membuktikan bahwa kitab suci kalian justru yang banyak dipalsukan. Bukan hanya dipalsukan, diambil dari kisah-kisah dongeng. Ya, bahkan dari kisah-kisah mimpi pun kami sudah buktikan seperti itu. Oke, kita mulai ya. Siap untuk kalian menerima kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Nah, kita mengutip di dalam kitab kalian di surat Al-Maidah ayat 31. Ya. Apa yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 31 ini? Oke. Di dalam Al-Maidah 31 di terjemahan artinya kita langsung aja ya, karena kasihan banyak orang-orang muslim juga yang tidak paham juga dengan bahasa Arab ya, apalagi mereka ngaku oh banyak sekali orang muslim baru mualaf di Papua. Nah, kan mualaf Papua kan pasti nggak tahu yang namanya bahasa Arab. Biarlah mualaf-mualaf Papua itu mendapat kebenaran dari kitab suci kalian yang kita terjemahkan gitu ya. Gini, bunyinya gini. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya si Kabil. Teman-teman tahu Kabil itu atau Kain yang membunuh Habil. Ya, Habil itu Habel. Ini kisah Kain dan Habel. Tetapi si Kabil ini tidak tahu cara menguburkan Habil. Ya, mayat adiknya yang dibunuhnya. Kemudian dia melihat. Karena apa? Karena disuruh oleh Allah. Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Ya, kemudian Kabil berkata, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Ya, dia bilang, bodoh kali aku ya. Kok aku nggak bisa buat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ya, jadi Kain ini menyesal atau si Kabil ini menyesal bukan karena dia menyesal membunuh Habil, tetapi dia menyesal dia tidak tahu cara menguburkan adiknya ini yang dia bunuh. Hanya karena dia disuruh oleh dia belajar dari burung gagak yang disuruh Allah SWT untuk menunjukkan cara bagaimana menguburkan mayat yang sudah mati. Apa mayat ya mati ya, orang yang sudah mati menjadi mayat seperti itu ya. Jadi meniru cara burung gagak, teman-teman. Nah, kisah ini sebenarnya adalah kisah tiruan ini ya, seperti ini. Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil, ya, si Kain ini bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Ya, kemudian kata Habil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu?" katanya seperti itu ya. Nah, itu jadilah dia orang-orang yang menyesal. Menyesal bukan karena dia menyesal karena membunuh saudaranya, tetapi menyesal tidak tahu menguburkan saudaranya. Ya, setelah Kabil membunuh saudaranya, ini tafsir ya. Kita baca tafsir ya.
Jadi kita tidak dalam rangka membuat tafsir sendiri, ya. Dari Kementerian Agama Saudi Arabia, Tafsir Al-Muyassar di Al-Maidah 31 ini menulis seperti ini. Setelah Kabil atau Kain membunuh saudaranya, ia belum tahu tindakan yang harus ia perbuat dengan jasadnya. Kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali-gali lubang di tanah untuk mengubur burung gagak yang telah mati di dalamnya, untuk menunjukkan kepada Kabil bagaimana mengubur jasad saudaranya. Lalu Kabil kaget dan berkata, apakah aku tidak mampu melakukan seperti yang diperbuat oleh gagak itu, sehingga aku dapat menutup aurat saudaraku? Ya, mayat jasad itu kan dianggap sebagai aurat. Kemudian dia pun mengubur saudaranya, lalu Allah menghukumnya dengan penyesalan. Menyesal karena dia tidak tahu cara menguburnya. Sebelumnya dia kembali dengan memikul kerugian. Ya, jadi penyesalan, dia dihukum karena menyesal tidak tahu cara menguburkan itu, ya. Jadi bukan karena menyesal membunuh saudaranya, tetapi menyesal karena dia tidak tahu cara membunuhnya. Nah, kalau di tafsir Qiyas Al-Maidah oleh Muhammad Quraisyab berbunyi seperti ini, ya. Jadi Bapak Quraisyab juga ada buat tafsir. Ayat ini menunjukkan penguburan pertama dalam sejarah manusia. Ya, karena Habil itu adalah mayat pertama. Di samping menunjukkan bahwa cara penguburan itu merupakan wahyu dari Allah melalui burung gagak. Di antara hikmahnya adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bahwa penguburan itu dapat mencegah tersebarnya berbagai penyakit. Wah, ini tafsirnya itu udah melebar kemana-mana, ya, sampai menunjukkan kepada manusia cara menguburkan supaya tidak menyebarkan penyakit. Lebih dari itu, penguburan seperti itu merupakan penghormatan kepada mayat, ya. Jadi menguburkan di tanah itu menghormati menghormati mayat yang sudah mati tersebut. Nah, ternyata teman-teman, cerita yang sama, cara menguburkan mayat seperti ini, itu mirip sekali dengan cerita yang ada di dongeng-dongeng orang Yahudi, teman-teman. Ya, teman-teman mau lihat, saya tunjukkan mengenai dongeng orang Yahudi, ya. Ini yang saya ambil dari buku Dongeng Orang Yahudi. Oke. Di Dongeng Orang Yahudi kita ambil yang bahasa Indonesia aja, ya. Jangan, supaya mudah untuk di ini, ya. Oke. Nah, di sini Habil dan Kain ini kan, dan jika membunuhnya, siapa yang ada di sana untuk menuntut darahmu? Nah, ini Habil. Oke, Kain dan Habil, ya, sudah kita ambil ini. Nah, Dongeng Orang Yahudi ini, teman-teman, bukunya ini, nanti saya tunjukin. Buku aslinya seperti ini, ya, tapi saya ambil yang ada di website. Tetapi kalau teman-teman ingin membeli buku aslinya, itu bisa dibeli di Tokopedia, ya. Nah, bukunya seperti ini. Kalau teman-teman mau beli bukunya seperti ini. Sebentar teman-teman, ya, saya tunjukin. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua buku mengenai dongeng orang Yahudi ini, ya. Nah, ini teman-teman, ya, kalau teman-teman sudah bisa melihat, ini bukunya. Oke. Nah, The Legend of the Jews volume 1, ya, volume 1 untuk bagian 3, ya, teman-teman. Nanti Legend of the Jews volume 1, nanti di volume 1 ini bagian 3 itu adalah kisah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil atau Kain kepada Habil atau Habel, ya, kalau di Alkitab disebut Habel, ya. Nah, ternyata model penguburan mayat itu di dalam cerita ini, ya, itu saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sini biar untuk mudah, ya. Jadi itu bukunya, ya.
Nah, untuk mudah, oke ya, di volume 1 bagian ketiga seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman di buku ini volume 1 di bagian 3 kita ambil yang ada di internet. Itu sama dengan ada yang di dalam buku itu ya, tetapi yang kita tunjukkan yang ada di internet supaya mudah ya. Ini yang bahasa Indonesia. Legenda Orang Yahudi volume 1 unit 3. Jadi sudah tadi kan Habil itu kan sudah dibunuh oleh Kain ya. Alam pun termodifikasi dengan penguburan jenazah Habil. Untuk waktu yang lama ia terbentang di sana di atas tanah. Jadi nggak ada orang yang menguburkan dia. Tetapi yang menguburkan siapa kalau di kisah orang Yahudi? Adam dan Hawa. Kalau di Quran kan Kabil. Karena Adam dan Hawa tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Yang membunuh Kain, tetapi mereka mendapatkan jenazah Habil itu belum dikuburkan. Mereka duduk di sampingnya dan menangis. Sementara anjing Habil yang setia menjaga agar burung dan binatang tidak menyakiti ya. Jadi ada ini yang menjaga ya. Tiba-tiba orang tua yang terkabung ya mengamati bagaimana seekor gagak mencakar bumi di satu tempat dan kemudian menyembunyikan seekor burung mati dan jenisnya sendiri di tanah. Adam mengikuti contoh burung gagak menguburkan tubuh Habel dan burung gagak itu diganjar oleh Tuhan. Ya, jadi kisah bagaimana menguburkan orang mati pertama sebagaimana di dalam Quran itu ternyata meniru kisah legenda orang Yahudi, di mana legenda orang Yahudi atau dongeng orang Yahudi ini, The Legend of the Jews, ya, di situ diceritakan bagaimana Hawa dan Adam dan Hawa mereka menemukan mayat Habil yang dibunuh oleh Kain, tetapi Kain tidak menguburkannya. Mereka terpaku dan mereka bingung bagaimana menguburkan itu. Ya, di Legend of the Jews volume 1 bagian ketiga tadi saya sudah bacakan bahasa Indonesianya. Ternyata di situ ada kisah di mana Adam harus menguburkan jenazah daripada Habil yang dibunuh oleh Kain dengan cara dia mencontoh burung gagak ya. Sama persis dengan yang ada di Al-Maidah, hanya di Al-Maidah sedikit berbedakan, yakni Kain sendiri yang menguburkan ya. Jadi di Al-Maidah ayat 31 ini teman-teman, Kain sendiri yang menguburkan jenazah adiknya Habel yang dibunuh ya dengan cara meniru burung gagak yang disuruh Allah. Allah yang menyuruh burung gagak itu ya. Kalau di situ kan Adam ya. Kemudian Allah menyuruh burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya mengubur mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Ya, oh ternyata dongeng lagi dan dongeng lagi teman-teman. Ya, ternyata kita sudah membuktikan banyak sekali kisah-kisah dongeng yang diambil oleh Quran, dituliskanlah kisah dongeng orang Yahudi ini di dalam kitab suci mereka, teman-teman ya. Itu membuktikan bahwa kitab suci yang ada di sebelah itu kebanyakan kalau tidak karena mimpi itu dari dongeng. Ya, kalau tidak dari dongeng itu dari cerita-cerita sastra, puisi-puisi sastra yang dibuat oleh pengarang-pengarang zaman dulu, teman-teman ya. Bulan terbelah ya. Begitu juga dengan dongeng-dongeng orang, legenda-legenda, mitos-mitos kalangan gereja seperti Seven Sleeper
dijadikan juga sebagai kisah di dalam kitab suci yang sebelah. Jadi kitab suci yang penuh dengan mimpi, kitab suci yang penuh dengan dongeng di situ ya. Oke, kita telah menunjukkan kepada mereka. Sekali lagi, orang-orang yang suka mengutak-atik Alkitab, coba kalian lihat sendiri, kitab suci kalian ternyata hanya dari dongeng-dongeng saja. Oke, teman-teman, semoga ini bisa menjadi pemahaman kita, pengetahuan kita di akhir pekan ini. Sekali lagi, umat Kristen jangan mau dibohongi oleh dongeng-dongeng nenek tua. Alkitab kita sudah mengajarkan kan? Pernah baca nggak? Ya, di dalam ini ya, saya tunjukin ya. Jangan lagi ada yang meninggalkan kekristenan karena terpengaruh dengan dongeng nenek-nenek tua. Ya, nah di sini ya. Ternyata di kitab kita sendiri, di Alkitab kita sendiri sudah dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 7 apa? Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jangan sekali-sekali meninggalkan kekristenan, ya, kebenaran yang kamu miliki, keselamatan yang sudah kamu miliki hanya karena mengikuti ajaran-ajaran tahyul dan ajaran dongeng nenek-nenek tua. Alkitab sudah mengingatkan kita, jauhilah dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Oke, teman-teman, sudah sampai di sini dulu. Saya mohon pamit. Selamat berakhir pekan, teman-teman. Tuhan menyertai kita semua. Salam, salam kebaikan. Haleluya. Amin.